Wis golongane Unitarian, saksi Yehova sing ngerti-ngerti ngono kuwi, sing mikir lek anak itu dipikir beranak, kowe rong tekan. Delokane aku ki sapa? Orang buta sembuh, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Wis pikiran dewa aku ki sapa? Sampai utekmu tekan dhewe ning kowe aja sombong-sombong. Ya toh, sinau dhisik mas sing akeh. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yang pertama dari Bapak Cahyono SB, ada pertanyaan bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal kepada umat muslim dan antara Bapa dan Yesus lebih besar mana, serta keberadaannya duluan mana. Ini dari Bapak Cahyono, lalu ada juga dari Bapak YS Handoko. Tuhan dalam bahasa Jawa adalah Gusti. Raja Jawa juga disebut Gusti. Berarti Raja Jawa Tuhan. Tidak demikian kan? Gitu ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Bapak YS Handoko. Menurut saya dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Lukas 3 ayat 21-22 sudah sangat jelas bahwa antara Allah dengan Yesus anaknya itu berbeda keduanya. Juga pada kata-kata dalam 12 pengakuan iman rasuli yang menyatakan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka saya tidak setuju bila Allah Tritunggal disamakan dengan Allah Trinitas. Dua itu dulu Bapak. Mohon tanggapan. Trinitas itu bahasa Latin, Tritunggal itu bahasa Jawa. Bedanya apa? Tritunggal itu bahasa Jawa, karena bahasa Jawa tidak ada kata unitas, yang ada tunggal. Tritunggal yang Trinitas. Ya, kemudian persoalan tentang Bapa lebih besar daripada aku. Ini harus clear dulu. Jadi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Putra itu di mana? Putra itu kan sebelum datang ke dunia sudah ada kan? Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Maka dikatakan kalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu firman Allah, bukan tubuh manusianya Yesus. Kan begitu kan? Nah, tubuh manusia Yesus itu lahir dari mana? Dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Buah rahim Maria itu siapa? Yesus. Abad 19 Kiai Tunggul Wulung sudah clear dengan ini. Wah, kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Lah kok kita malah ikut londo dingdong ndak karu-karuan. Pemahaman kita. Itu mesti clear yang seperti ini. Nah, kemudian Bapa itu wujudnya, wujud ini bukan mawujud, bukan artinya benda. Wujud ini the existent. Eksistensi, keberadaan itu wujud. Dalam eksistensi yang satu itu ada firman Allah yang kekal, ada rohnya yang kekal. Roh Allah itu ada di mana? Ada dalam diri Allah. Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti kan jelas Allah itu satu. Seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. 1 Korintus pasal 2 10 dan 11. Jadi clear. Loh kok lebih besar mana? Saya, pikiran saya, dan roh saya lebih besar mana? Ya enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil, wong satu jumlahnya. Ketika kita membanding-bandingkan model kegoblokan saksi Yehova, itu karena tidak bisa membedakan benda dengan Tuhan.
Saksi Yehova itu kan rata-rata tidak pinter, makanya ngaco. Bapa dengan putra lebih besar mana? Lah kamu bandingkan roh dengan kamu lebih besar mana? Ya tidak bisa dibandingkan karena itu satu. Yang satu itu adalah Tritunggal dalam bentuk ontologis tadi. Ya, kemudian dalam konteks ketika turun ke dunia, ya otomatis anak itu lebih kecil dari bapaknya. Wong anaknya kalau sang anak itu kalau jalan dari Bethlehem menuju ke Kapernaum memerlukan waktu beberapa hari, terikat oleh ruang dan waktu. Kapan itu untuk waktu yang singkat? Kapan waktu yang singkat? Ketika menjadi manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9. Nah kemudian kok itu tampak dua? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan duduk orang di atas kapal, enggak sama. Karena dalam Mazmur pasal 110 itu dikatakan begini. Neum Hashem laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Tuanku itu Lord, my Lord, kepada Gustiku. Nah, Gustiku itu siapa? Dalam tafsiran Yahudi maupun Kristen, itu adalah Sang Raja Masia. Hu Hamalka Mesiha, dalam misalnya Midrash Tehillim. Midrash Tehillim itu tafsiran Mazmur bagi rabi-rabi Yahudi. Itu artinya Raja Mesias. Apa isi bunyinya, firmannya apa? Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Bapak Ibu, bait suci di Yerusalem itu menghadap ke timur. Ruangan yang pertama namanya ruangan Maha Kudus. Sebelah kanannya ruang Maha Kudus itu adalah istana Daud. Jadi ketika mengatakan duduklah di sebelah kananku, artinya apa? Mesias ini raja yang kekal. Bukan ada dua kursi di surga. Itu loh. Masa orang kebatinan lebih paham dari kita? Orang kebatinan kalau saya ceritani begitu mantuk-mantuk, saudara-saudara. Semalaman itu, karena memang kekristenan itu menggambarkan Tuhan itu ya sesuatu yang sangat metafisik dan itu gambaran di atas konteks ruang dan waktu. Lalu dikatakan loh, dalam bahasa Jawa Tuhan disebut Gusti, Gusti Allah. Raja disebut Gusti. Apa artinya sama? Bukan hanya bahasa Jawa. Bahasa Inggris juga sama. Antara Lord God dan Lord Charles. Kan bukan berarti Charles itu adalah God. Kan gitu kan? Ini soal bahasa. Dalam bahasa Latin juga Tuhan disebut Dominus, Domini. Dulu kita panggil pendeta juga Domini. Domini Jelesma misalnya. Nah, tapi kalau konteksnya Tuhan itu adalah Tuan segala Tuan, itulah yang disebut Tuhan. Dalam bahasa Melayu, kalau Anda membaca serat Rama dalam terjemahan bahasa Melayu, zamannya Amir Hamzah dulu, itu juga Tuhan Janaka. Janoko itu disebut Tuhan, tapi Tuhan dalam pengertian abad 16, abad 17, beda dengan sekarang. Satu contoh misalnya bahasa Inggris. Dulu Roh Kudus itu disebut Holy Ghost. Nah sekarang Ghost itu artinya hantu. Jadi bahasa itu kan berubah. Nah itu loh saudara-saudara. Pentingnya kita dalam memahami agama dalam konteks budaya. Jadi gambaran paling sederhana ya seperti diri kita ini. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu kan satu. Makanya ketika Mbah Pulen ditanya tentang Tritunggal oleh muridnya, dia membawa lilin, digambarkan seperti itu, dan dia mengatakan, ini jumlahnya berapa? Setunggal, Mbah. Telu apa siji? Setunggal. Nah, di sini ada wujudnya, ada terangnya, ada panasnya, itu yang paling gampang. Paling gampang yang kedua misalnya, tubuh, jiwa, dan roh. Itu paling gampang. Tapi kemudian orang mengatakan, tubuh, jiwa, dan roh. Yang lebih sederhana lagi, ya raiso. Gusti Allah kok sederhana. Contohnya sekarang, tubuh dan jiwa dan roh sederhana toh? Sederhana. Tapi rohmu gambarannya tidak sederhana lagi. Wong roh itu metafisik kok. Ya kira-kira seperti itu. Semoga bisa merespon pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Suaranya tidak ada, Pak. Iya. Bisa masuk. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari Ibu Neneng Juwariah.
Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, apakah semakna dengan ajaran Jawa tentang manunggaling kawula Gusti? Kemudian dari Saudara Yuel, bagaimana mengkontekstualisasikan paham tentang woi kemiri tipe saiki dipanen wingi dalam zaman postmodern sebagai upaya mengimbangi heresi digital dan menalar ruang cyber hingga paradoks religiusitas Jawa dan kekristenan di Indonesia. Dua itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama Injil Yohanes pasal 14 itu kira-kira begini ya, digambarkan kan Kristus bersabda kira-kira begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ, katanya. Tapi Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia yang telah melihat, dan kamu telah melihat Dia. Lalu Filipus ganti bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus bersabda, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi apakah sama dengan manunggaling kawula Gusti? Tinggal penghayatan yang mana? Dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti itu ada 3 model penghayatan. Yang pertama yang disebut monisme radikal. Itu yang disebut dengan jumbuhing kawula Gusti. Pamoring kawula Gusti. Jadi pamor itu artinya benar-benar tidak bisa dibedakan lagi antara Gusti dengan kawula. Ini lebih mirip dengan ajaran Tattwamasi dalam Hindu. Ya. Yang kedua itu adalah paradoksal. Jadi jumbuhing kawula Gusti. Begitu dekatnya hubungan itu sampai jumbuh, tidak bisa dibedakan. Yang ketiga itu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu dalam misalnya suluk-suluk pesisiran itu digambarkan seperti cahaya bintang di malam hari yang begitu terang benderang, begitu pagi dan siang karena rembang tengah hari itu datang, karena saking kuatnya panas matahari, cahaya matahari itu, maka bintang-bintang itu seolah hilang dari pandangan. Tapi bintang itu tetap ada dan berbeda dengan matahari. Inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Kalau jumbuh itu misalnya di dalam serat Widotomo karya Sinuwun Mangkunegoro ingkang kaping sekawan misalnya. Rasane ngurepiku krana momor pamoring sawujud, wujud Allah sumrambah ngalam sakalir, lir manis kelawan madu, endi rasane ing kono. Jadi wujud Tuhan itu sumrambah di alam sekalir, seperti manis dan madunya, mana rasanya di situ. Nah itu penghayatan Jawa. Dalam penghayatan Kristen,
Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini misteri Kristus. Misteri Dwitunggal Kristus. Artinya apa? Ketika itu Kristus kan mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu konteksnya sebetulnya konteks pernikahan Yahudi sebetulnya. Jadi orang Yahudi itu ada dua tahap, pertunangan dan pernikahan. Pertunangan itu membayar muhar itu mahar kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, penandatanganan surat nikah yang disebut ketubot. Tapi sampai di situ mereka belum berkumpul, tapi statusnya sudah resmi suami istri. Makanya Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Kok mau dicerai wong baru bertunangan? Itu kan konteks Indonesia tidak bisa paham. Lalu kalau konteks masyarakat Yahudi, pertunangan itu bukan sekedar pertunangan seperti di kita. Pertunangan itu artinya sudah resmi tetapi belum berkumpul. Kenapa belum berkumpul? Menyiapkan rumah bagi sang pengantin. Nah, selama sang anak laki-laki tadi masih masuk dalam keluarga bapaknya, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri. Makanya dia menunjukkan ketaatannya kepada bapaknya. Di rumah bapakku ada tempat tinggal yang banyak. Itu bagian-bagian dari keluarga itu. Setelah dia siap menyiapkan rumah bagi pengantinnya, dia balik menjemput sang pengantin. Datangnya kadang-kadang tengah malam, makanya digambarkan ada perempuan-perempuan yang bodoh, ada perempuan-perempuan yang pandai, yang siap. Itu kan gambaran seperti itu. Ketika kemudian pengantinnya datang, baru itu yang disebut pernikahan. Disimbolkan dengan apa? Dengan kanopi. Lah Kristus bicara perumpamaan itu. Kamu tahu kemana aku pergi. Jadi waktu biasanya setelah pembayaran muhar itu, kan pengantin laki-laki pamit. Kapan kamu akan kembali? Gitu loh. Kembali menjemput pengantinmu itu. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal, aku mau siapkan itu. Kapan kamu akan kembali? Biasanya pengantinnya sebelum dia terpisah dengan keluarga bapaknya, dia tidak bisa janji, dia hanya mengatakan, aku pasti kembali. Tapi aku tidak tahu kapan, hari dan saatnya. Aku tidak tahu. Pengantar nikah ini namanya susbenim juga tidak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Karena apa? Selama sang pengantin itu berada dalam kuasa keluarga bapaknya, dia belum bertindak atas dirinya sendiri karena masih baru bertunangan. Nanti kalau dia lepas dari keluarga bapaknya, dia bertindak atas nama diri sendiri. Itulah konteksnya ketika Kristus mengatakan tentang hari dan saat kiamat tidak seorang pun tahu. Anak tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bukan berarti Kristus sebagai firman Allah tidak maha tahu. Itu yang ditekankan oleh Bapak Gereja Yohanes Chrysostomos pada abad keempat, itu jelas sekali apa ajarannya ya. Kemudian, tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku di sini mewakili siapa? Aku di dalam Bapa. Aku Yesus sebagai manusia itu ada di dalam Bapa. Artinya Yesus sebagai firman Allah, ada di dalam Bapa karena apa? Aku keluar dan datang dari Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah yang berada dalam wujud Allah yang satu. Tetapi ketika menjadi manusia, Bapa di dalam aku. Allah yang Maha Kuasa itu berkarya pada kemanusiaan Yesus. Seperti itu. Nah kemudian, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalaupun setidak-tidaknya dari hasil pekerjaanku ini. Jadi kira-kira Yesus mengatakan gini, kalau yang ini pun kue rong tekan, deloken aku ki sapa gitu. Jadi kan ini sesuatu tuh orang Yesus tidak pernah memaksa untuk memahami dirinya. Wes, golongane Unitarian, Saksi Yehova sing ngerti-ngerti ngono kuwi, sing mikir lek anak itu dipikir beranak, kue rong tekan. Delokane aku ki sapa? Orang buta sembuh, orang lumpuh berjalan. Orang mati hidup kembali, wes pikiran dewa kuwi sapa? Sampai utekmu tekan dhewe ning kowe aja sombong-sombong. Ya toh, sinau dhisik masing akeh, aja sombong-sombong, di atas langit masih ada langit. Kira-kira seperti itu loh. Jadi agak beda ya kalau dalam konteks jumbuhing kawula Gusti itu panteistik. Jadi seperti
deburan ombak samudra dengan samudranya. Percikan-percikannya itu manusia, samudranya itu Tuhan. Itu kira-kira kalau monisme, panteisme seperti itu. Kalau di dalam Kristen, kita ini kan manunggal dengan Allah, ya betul, tapi manunggal dengan saliranipun Gusti Yesus Kristus. Jadi manusia tidak akan jadi Allah dalam iman Kristen. Tapi manusia bisa manunggal dengan tubuh surgawi Kristus. Melalui apa? Melalui bujono suci, melalui perjamuan kudus. Makanya dulu zaman Kiai Tunggul Wulung tidak bisa main-main. Sebelum orang menerima bujono suci, itu dahar apa yang namanya kupat dulu. Karena kupat itu tegese ngaku lepat. Layakkan dirimu sampai kamu bisa layak menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu yang nanti memanunggalkan kita ketika kita sudah dipanggil Tuhan nanti. Oh, itu ajaran yang dalam sekali sebetulnya. Saya kira itu ya.